Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube Ibu Dewi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pembelajaran tematik khususnya kelas 3. Nah, untuk anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Namun, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama anak-anak, yaitu bergerak, bernapas, memerlukan makanan, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Wah, benar sekali. Ini adalah salah satu makhluk hidup. Nah, ini namanya cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, sekali lagi ya anak-anak, kita nyanyi bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, ini merupakan lagu Cicak di Dinding. Nah, anak-anak, ibu guru punya gambar persegi. Nah, ini yang merah ini namanya gambar persegi. Sedangkan yang ini adalah persegi panjang. Ini persegi. Nah, anak-anak perhatikan pada syair lagu tersebut tanda persegi atau tanda titik ini merupakan menyimbolkan bunyi pendek. Nah, sedangkan tanda strip panjang atau persegi panjang ini digunakan untuk menyimbolkan bunyi yang panjang anak-anak. Nah, jadi di dalam setiap irama itu ada bunyi pendek dan ada bunyi panjang. Nah, anak-anak sekarang diperhatikan. Nah, ini ada gambar cicak. Anak-anak perhatikan ya. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu
cicak di dinding. Nah, bagian manakah pada lagu tersebut yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Nah, coba lagu Cicak di Dinding itu yang mana menunjukkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari lagu itu, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Nah, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Nah, makanan cicak itu adalah nyamuk. Nah, anak-anak, kita perhatikan. Nah, selain kedua ciri di atas, ciri lainnya yang ada pada cicak adalah yang pertama, cicak bernapas dengan paru-paru. Nah, anak-anak, yang kedua, cicak berkembang biak dengan bertelur. Nah, apakah telur cicak sama seperti telur ayam? Tidak ya. Nah, anak-anak, telur cicak itu bentuknya kecil-kecil, beda dengan telur ayam. Nah, jadi kalian perhatikan. Nah, di sini Ibu Guru Dewi punya 2 gambar. Nah, yang pertama ada gambar cicak. Nah, yang kedua ada gambar ikan emas. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, ciri-ciri cicak. Nah, yang pertama yaitu cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Terus cicak juga membutuhkan makanan. Nah, salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Nah, selain itu, cicak bernapas dengan paru-paru. Nah, kakinya juga ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan di rumah, pasti ada cicak. Nah, kenapa cicak itu tidak jatuh? Kenapa dia bisa menempel di tembok atau di dinding? Karena cicak memiliki bantalan atau perekat pada kakinya yang namanya adalah spatula yang berfungsi untuk merayap di dinding. Nah, selain itu, cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Itu merupakan ciri-ciri cicak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ciri-ciri ikan. Nah, ciri-ciri ikan apa saja? Yang pertama, ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Nah, ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Nah, makanan ikan itu bisa binatang-binatang kecil ya, atau juga pelet. Nah, ikan juga bernapas menggunakan sirip. Nah, itu ya anak-anak, itu merupakan ciri-ciri cicak dan ikan emas. Nah, kalian coba perhatikan sekarang. Nah, cicak dan ikan itu memiliki persamaan dalam berkembang biak. Nah, kira-kira persamaan antara cicak dan ikan itu apa ya? Kalau dilihat dari cara berkembang biaknya. Nah, perhatikan. Cicak dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, cicak dan ikan bertelur dalam jumlah banyak, anak-anak. Nah, salah satu contoh ikan yang bertelur dalam jumlah banyak adalah ikan mas. Nah, ikan mas itu bertelur sampai 1000 butir. Wow, 1000 butir itu kira-kira berapa ya? Banyak bukan? Nah, sekarang coba tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Nah, anak-anak, bagaimana cara menulis
bilangan 1000. Nah, sekarang coba diperhatikan. Nah, sekarang kita akan membaca atau belajar membaca bilangan. Nah, perhatikan ya anak-anak. Nah, semua perhatikan ke sini. Nah, ini angka berapa ya? Ini angka 1000. Nah, 1000 itu endolnya ada 3. Nah, perhatikan ya. 1 titik endol, endol, endol. Dibaca 1000. Nah, ini angka yang ini 2 titik endol, endol, endol dibaca 2000. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya 3 titik endol, endol, endol dibaca 3000. Dan yang terakhir ini ada angka 4,250 dibaca 4250 gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan belajar menulis bilangan. Nah, yang tadi kita sudah belajar tentang membaca bilangan. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Nah, perhatikan ya anak-anak. 7000. Wow, ini tulisannya 7000. Kalau bacaannya 7000. Kalau ditulis gimana ya tulisannya? Nah, perhatikan. 7000. Kita tulis dulu angkanya 7 titik endol, endol, endol. Nah, endolnya itu ada 3 karena ribuan ya. Jadi ini dibaca 7000. Nah, ini tulisannya ya. 7 titik endol, endol, endol. Selanjutnya ini ada 2700. Wow, 2700 nama bilangannya. Sekarang tulisannya bagaimana ya tulisannya? Nah, coba perhatikan. 2700. Kita tulis dulu. 2 titik 7 endol, endol. Jadi kalau dibacanya itu adalah 2700. Nah, ini yang ketiga, Ibu Guru punya angka 2, dibacanya 2550. Nah, kira-kira kalau ditulis bagaimana ya penulisan angkanya? Nah, sekarang perhatikan. 2550. Kita tulis dulu angka 2. Ribuan, 500-an, 5 satuan, dan endol puluhan. Jadi 2550. Nanti 2 ribuan, 5 ratusan, 5 puluhan, dan endol satuan. Gitu ya anak-anak ya. Cara belajar menulis bilangan. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, di sini Ibu Guru punya 4 angka ya. Coba diperhatikan. Nah, ini ada 4 angka. Yang pertama adalah 5.250, yang kedua 3.250, yang ketiga 1.250, yang keempat 4.250. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Anak-anak perhatikan dulu, lihat mana angkanya yang paling kecil. Coba kita lihat. Di sini depannya itu 5, ini 3. Terus ini 1, ini 4. Nah, kira-kira yang paling kecil angka berapa ya? Oh, benar sekali. Yang paling terkecil itu adalah angka 1. Jadi, kita urutkan dulu di sini taruh 1250. Nah, setelah angka 1, kita lihat lagi angka berapa ya? Angka 3.
Nah, ini 3.000 kita tulis di sini ya. 3.250. Nah, selanjutnya 4.250 dan yang terakhir adalah 5.250. Nah, ini adalah urutan angka dari yang terkecil ke terbesar. Dimulai dari 1.250, 3.250, 4.250, dan yang terakhir 5.250. Nah, itu ya anak-anak ya, cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, selanjutnya kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Balik saja ya. Nah, ini yang terbesar, 5.250, 4.250, 3.250, dan yang terakhir adalah 1.250. Nah, itu ya anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari yang terbesar juga sampai yang terkecil. Nah, anak-anak, selesai juga pembelajaran kita hari ini, yaitu di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran yang ke-1. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami ya anak-anak. Terima kasih.